Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom, ada sukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat GBI Ebenezer. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini kita siap menerima berkat Tuhan. Amin. Kita siap merasakan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama mencari wajahnya, menikmati hadiratnya. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namanya Yesus. Haleluya. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, Yesus. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ku panggil namamu, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya rindu jemaat saja nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan. Kau bukan
Tuhan kami tinggikan. Mari bermazmur bagi Dia. Kami agungkan namamu Yesus. Haleluya. Biar pujian kami naik di hadapan-Mu, menyenangkan hatimu, mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami, layakan kami, hidup kami berharga bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Mulut kami penuh pujian bagimu Tuhan. Hanya Engkau Yesus, Juru Selamat kami. Tiada yang lain, tiada yang lain. Uraya ralaba ralaba sikama ya ralaba takaya ralaba ralaba sik. Kini dia ralaba sadaya ralaba takaya ralaba sik. Kini dia ralaba 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 sadaya ralaba. Kini ralaba sakaya ralaba takaya ralaba sik. Keagungan bagimu, kemudahan bagimu Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau yang ada dalam hati kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Yesus Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan.
melindungi kami sepanjang malam dan pagi ini kami boleh datang ke tempat ini. Bukan suatu kebetulan Bapa, tetapi Engkau yang memilih setiap kami untuk kami bersekutu kepadamu, memuji namamu, membesarkan Engkau. Engkaulah Allah kami, Allah yang Raja mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap kami yang datang di sini sudah siap untuk memuji Engkau. Mau tanggalkan siap beban kami, mau taruh beban kami Tuhan untuk kami fokus memuji dan membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami minta setiap kuasa yang bukan dari Engkau, kami patahkan bersama-sama di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Tuhan yang ada di tempat ini mengurapi setiap kami, mencengkeram hati kami untuk kami boleh memuji dengan sukacita hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu mengalir atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Engkau Bapa. Untuk Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, mari katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Masih bangkit berdiri ya. Haleluya. Tiada terukur kasih setia Tuhan. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Mari jemaat memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Hanya perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu.
Masih semangat untuk memuji Tuhan? Kasih lihat kanan kiri, kasih tos dulu buat mereka. Yuk kita bersyukur buat Tuhan, katakan gitu. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan, siap? Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Siap mengucap syukur, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kita semua sehat, ada amin. Ada tangannya yang sakit, lambaikan tangan. Mbah, percaya dan yakin, tangannya dilambaikan, sembuh Mbah, siap? Ada kakinya yang sakit? Gak ada ya? Bu, kakinya sakit, buat lompat, sembuh ya Bu? Ada amin? Oke, kita sepakat ya, sakit aja mau lompat, apalagi yang sehat. Amin? Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangannya mana? Yuk sembuh yuk. Mensyukuri rahmat. Kaki yang punya melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Musik memuji Tuhan, kita bantu dengan tepuk tangan. Amin. Biarlah setiap kami boleh bersyukur Bapa. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Yuk yang punya kaki melompat tinggi ya. Lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na
Silakan duduk kembali. Saya mengajak anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Ya, happy, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy, ya. Happy, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Dengan kasih Kristus, Bapak Ediadi boleh berdoa untuk anak-anak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap guru yang akan mengajarnya, sehingga firman yang Kau sampaikan Tuhan bisa menjadi landasan hidup baginya, dan dia menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat bersekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk bersyafaat. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita tahu betapa besar kekuatan doa itu. Kalau boleh saya katakan, saya merasa kekuatan doa dari tim doa di tempat ini sungguh luar biasa. Pertolongan Tuhan, mujizat itu masih ada Bapak Ibu. Ketika engkau berdoa, percayalah kekuatan doa yang sudah dituliskan oleh Bapak Gembala di grup itu betul. Ya, kekuatan doa itu luar biasa. Sungguh saya merasakan pertolongan Tuhan. Kalau boleh saya katakan, kemarin anak saya yang saya saksikan terakhir harus kembali masuk ke dokter bedah. Tetapi bukan karena sakit yang sudah saya saksikan, tetapi karena terakhir diambil selang yang ada di dalam tubuhnya. Kalau kemarin sebentar saya minta waktu sedikit. Bapak Ibu kemarin dia sempat beribadah bersama dan bekerja kembali. Itu dia masih bawa selang 2 di sini, ya, 2 di lehernya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena dia tetap bisa beraktivitas karena pertolongan Tuhan, karena kekuatan doa. Anak saya itu paru-parunya penuh dengan air ketika masuk pertama. Dan hanya ada 1 titik hitam di ronsen itu, ya, di foto ronsen. Hanya ada 1 titik hitam yang tidak dipenuhi air. Jantungnya bengkak, tubuhnya bengkak 100 kilo bobotnya pada waktu masuk di ICU. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, kekuatan doa yang luar biasa dipanjatkan di hadapan Tuhan, pintu surga tergetar
Hati Tuhan tergerak. Tuhan turun sendiri di hadapan anak saya, memeluk anak saya dan menyembuhkannya. Dan kemarin ketika mau ke dokter bedah, saya katakan, Tuhan bersamamu nak. Tidak ada sesuatu yang terjadi karena Tuhan yang menolong. Kekuatan doa untuk itu. Ketika pulang saya tanya gimana, tidak merasakan sakit apapun. Dan berapa panjangnya, saya katakan, panjang sekali selang yang diambil dari leher saya. Tetapi puji Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita berdoa. Untuk itu mari ketika kita berdoa, kita katakan, Tuhan sungguh-sungguh ada bersama dengan dia, bersama dengan kita. Tuhan memberikan mujizatnya. Apapun yang terjadi di hadapanmu, pergumulanmu, ketika engkau berdoa, yakin Tuhan akan menolong. Kita akan bersama-sama bersepakat dalam doa. Kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tiada henti-hentinya Engkau nyatakan mujizat-Mu bagi kami orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Bahkan pergumulan sidang jemaat-Mu pada hari ini. Ketika kami tidak tahu, hanya Engkau yang tahu. Dan Engkau nyatakan melalui doa-doa kami bahwa Engkau selalu menjawab doa kami Tuhan. Untuk itu hari ini, jam ini, detik ini, kami seluruh sidang jemaat-Mu bersepakat bersama-sama berdoa untuk setiap pergumulan yang ada di dalam sidang jemaat-Mu hari ini. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Kami bersama-sama juga bersepakat Engkau memberkati bangsa ini ya Bapa. Damai sejahtera-Mu memenuhi bangsa ini. Kasih-Mu memenuhi hati setiap pimpinan-pimpinan kami, baik yang berada di pusat maupun di daerah-daerah. Engkau bekerja melalui hati mereka. Setiap keputusan yang dibuat adalah datangnya dari kebijaksanaan daripada Tuhan. Engkau memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para penginjil-penginjil Tuhan Yesus, pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini mereka sedang memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan jika ada yang mereka sedang menghadapi ada banyak pergumulan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan pada hari ini, saat ini juga terkhusus untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Semakin Tuhan urapi, Tuhan urapi, Tuhan urapi. Dengan setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu, mujizat itu ada Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu di sini. Mulai dari guru-guru sekolah minggu Tuhan, Engkau tolong. Juga setiap komisi yang ada di gereja ini, Engkau berkati komisi kaum wanita, komisi pemuda, youth. Tuhan berkati dewasa muda, Tuhan berkati multimedia, bahkan juga mereka yang menerima tamu. Engkau memberkati semuanya. Terkhusus juga Engkau memberkati tim pengembalaan kami. Curahkan urapan daripada Allah, sehingga setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu adalah keluar daripada Allah sendiri. Dan kami semakin diteguhkan di dalam pengiringan kami kepadamu Bapa. Syukur kami hanya kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga rindu berdoa bagi kota kami tercinta. Engkau memberkati kota ini Bapa. Engkau memberkati Bapak Wali Kota. Engkau memberkati seluruh jajaran yang ada. Terkhusus juga Engkau memberkati BKGS kami yang ada di kota kami. Jadikan setiap pengurus BKGS ini kepanjangan tangan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur
Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami. Engkau Allah yang selalu mengulurkan tangan-Mu untuk kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya mereka yang mengandalkan Tuhan, ada kekuatan di dalam hidupnya. Dan kami percaya hari ini kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, syukur kami berikan kepadamu. Biarlah Engkau hadir atas setiap kami. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati setiap hidup kami Bapa. Bangkit berdiri bersama-sama. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, dalam hidup setiap kami, dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
kemuliaan-Mu ada di sini. Kau bertahta di atas pujian. Haleluya. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan, berkati hidup kami. Kemuliaan-Mu di sini, hadirat-Mu di sini, kuasa-Mu nyata di tengah kami. Tiada yang mustahil, pertolongannya selalu tepat, tak terbatas kuasa-Mu. Kau bekerja dengan cara yang ajaib. Pulihkanlah setiap hati, berkati umat-Mu yang di sini, Yesus, sebab kemuliaan-Mu, hadirat-Mu nyata di sini, Tuhan. Inna marana lama sinamu. Terima kasih. Kami tetap percaya pemulihan itu pasti terjadi. Berkat Tuhan itu tetap dinyatakan sampai sekarang. Itu sebabnya yang kami perlukan adalah kami tetap memuliakan Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengar firman, urapi berkati semua kami, supaya kami boleh mengalami kuasa firman yang bekerja di dalam kami. Kehadiran Tuhan yang mengerjakan perkara-perkara yang tak terbatas, itu nyata dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu, pengurapan-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Sebab kami tetap percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan jauh lebih besar dari apa yang kami dapat pikirkan dan doakan. Sebab kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Dan silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Bulan ini kita tetap berbicara mengenai keluarga. Dan saya boleh menyaksikan bahwa setiap keluarga itu punya kesukaan, seni yang berbeda. Artinya ada pergumulan, ada tantangan yang tidak sama dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Itu sebabnya kita harus selalu menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Sebab kita tahu bahwa susah senang silih berganti, tetapi dalam keluarga kita tetap kuat karena ada Tuhan yang bekerja di dalam kita. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Kalau kita melihat kebutuhan dasar manusia, semua orang itu dibagi menjadi 3. Jadi semua orang itu punya kebutuhan dasar, di mana ketika tidak dapat memenuhi kebutuhan itu, orang akan mengalami keadaan yang tidak baik. Ada 3 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu rasa memiliki dan dimiliki, ya, atau sebuah penerimaan. Yang kedua itu adalah rasa berdaya guna. Ya. Setiap manusia punya potensi atau kelebihan atau talenta, bakat yang bisa dikerjakan sehingga dia berguna. Sehingga setiap orang tua kerinduan dan doanya selalu untuk anaknya adalah pada umumnya biarlah dia berguna bagi apa? Bagi nusa dan bangsa, ya. Bahkan bagi agamanya. Ya, itu kerinduannya. Dan kebutuhan yang ketiga adalah rasa untuk dihargai. Jadi manusia memerlukan itu. Ada rasa dimiliki, memiliki rasa daya guna atau menjadi kehidupan yang bermanfaat. Tidak mungkin seorang manusia hidup dan mau tetap hidup dan berkata, aku ingin tetap hidup walaupun tidak berguna. Tidak, pasti pengen berguna, bermanfaat, punya potensi yang harus dikerjakan, dikembangkan, dan mau hidup untuk dihargai. Itu sebabnya kehidupan kita
bisa mengalami pemenuhan kebutuhan itu kalau di dalam Tuhan. Di luar Tuhan sangat sulit. Orang berusaha untuk mencapai pemenuhan kebutuhan itu, tetapi upaya kekuatan manusia terbatas sebab manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan karena dosa, sehingga segala daya upaya untuk memenuhi kebutuhannya tidak tercapai. Sehingga yang terjadi apa? Stres, ya, susah, menderita dan sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami pemenuhan kebutuhan manusia yang 3 tadi. Kenapa? Ketika kita punya rasa untuk dimiliki dan memiliki, Tuhan sudah menjamin. Ketika hati kita mengalami pemulihan, kita ini milik Tuhan, amin. Dan Tuhan menjadi bagian kita, sehingga kita boleh menikmati pemenuhan itu. Yang istilahnya adalah kita dipulihkan, atau bahasanya sekarang kita mengalami pemulihan hati Bapa. Hal yang kedua, rasa berdaya guna, artinya ketika kita di dalam Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja, pasti Tuhan akan memunculkan potensi karunia yang ada pada kita untuk kita terus mengerjakan apa yang bisa kita lakukan dengan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Perjanjian Lama dikatakan Roh Kudus itu memberikan keahlian, kemampuan, bahkan membuat orang melakukan segala sesuatu berhasil seperti Yusuf dan Daniel. Karena disertai Roh Allah, karena Tuhan menyertainya, maka keberhasilan itu terjadi. Sehingga orang punya daya guna atau bisa melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar karena pertolongan Tuhan. Dan yang tidak kita lupakan, apa yang membuat diri kita berharga, itu karena oleh penebusan darah Yesus Kristus. Amin. Semua kita berharga, bernilai, karena apa? Sudah ditebus. Dosa kita diampuni, kita dipulihkan, kita diberkati. Sehingga setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Menjadi berharga di mata Tuhan. Karena bukan karena kita hebat, baik, tapi karena penebusan Tuhan atas setiap kita. Jadi coba tengok kiri kanannya, lihat dia berharga, ya kan? Lihat, ya, lihat kiri kanannya kan silo kan, berharga. Ya. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam segala pergumulan yang dihadapi di setiap keluarga kita masing-masing, ada Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Sehingga kita belajar pada pagi hari ini mengenai penerimaan dan pengampunan dalam keluarga yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, bercerita mengenai perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus waktu di muka bumi ketika dia berbicara mengenai keselamatan, di mana ada seorang ayah yang punya 2 anak, dan anak bungsu itu minta haknya, warisannya, yang menjadi bagiannya untuk diberikan kepadanya kapan? Saat itu juga ketika dia meminta, walaupun ayahnya, orang tuanya masih hidup. Itu namanya anak apa itu ya, kalau minta warisan pada waktu orang tuanya masih ada? Sebagai haknya, anak apa? Anak kurang diajar. Ya. Ini anak bonceng li. Tapi kita mau mengerti bahwa itu perumpamaan itu terjadi nyata sebenarnya kalau kita lihat. Ketika ayahnya membagi harta bagian mereka masing-masing, termasuk anak sulung dapat bagian, anak bungsu dapat bagian. Lalu beberapa hari kemudian, tidak lama, cukup hitungan hari bagiannya dijual. Lalu dia pergi ke negeri lain yang jauh, menghambur-hamburkan harta yang diterimanya untuk apa? Berfoya-foya. Ini sebuah hal yang sebenarnya realita yang diceritakan oleh Tuhan, realita yang dialami oleh setiap manusia. Berfoya-foya di negeri yang jauh sampai uangnya habis. Dan ketika kehabisan uang, tidak kebetulan negeri itu dilanda kelaparan. Bayangkan uangnya habis, keadaan di negeri itu dilanda kelaparan. Dia cari kerjaan, susah, akhirnya menemukan seorang majikan yang punya ternak, yaitu B2, babi ya.
Lalu dia disuruh menjaga babi itu, saking laparnya. Dia mau minta makanan babi itu. Jadi kalau kita sekarang kan biasanya makan apa? Makan babi. Itu tidak, saking menderitanya makan makanan babi. Bukan makan babi loh ya, enak kalau dikasih kecap. B2-nya. Tetapi itu makanan babi dimakan, mau dimakannya, tapi itu pun tidak diberikan. Betapa hancur hatinya, dan dia ingat rumah bapaknya. Betapa enaknya di rumah bapakku, ya. Tidak kekurangan apa-apa. Dia mengambil keputusan untuk kembali dan menyatakan, aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikan aku orang upahan Bapa, ya. Dan anak yang hilang itu kembali ke rumah bapaknya. Ini sebuah tindakan yang harus kita kerjakan sebagai orang tua. Bahkan bukan hanya orang tua, siapapun kita. Kehidupan manusia itu perlu diterima, perlu diampuni, karena inti keselamatan itu adalah pengampunan, kasih nyata dari Allah kepada setiap kita. Itu sebabnya kalau di dalam keluarga kita itu ada penerimaan, ada pengampunan, bahagia itu pasti datang. Amin. Walaupun kita ini diciptakan berbeda, tapi tetap bersatu, ya. Bersatu itu tidak harus sama, benar ya? Kalau sama itu barang cetakan, barang buatan pabrik itu sama, bentuknya sama, ukurannya sama, warnanya sama. Tetapi kita diciptakan berbeda. Suami istri juga berbeda, berbeda-beda tetapi satu juga. Artinya di dalam keberbedaan itu ada kesatuan. Maka berbahagialah yang keluarga itu berbeda-beda. Artinya keberbedaannya itu harus ada batasnya. Misalnya begini, kalau suaminya itu boros, istrinya biasanya, istrinya pasti hemat. Itu akan terjadi pengaturan keuangan yang sehat. Coba kalau sama-sama borosnya, habis-habisan pasti. Tapi sama-sama hebatnya, coba bayangkan, itu pasti tidak akan pernah memberi. Iya. Genggamlah rapat-rapat. Iya. Biasanya kalau suami istri yang satu itu, maaf, yang satu banyak bicara, pasti satunya diam. Pernah menjumpai sama-sama banyak bicara begitu suami istri? Pandai bicara semuanya? Dalam keluarga itu ada pujian mengatakan, suasana surga turunlah. Tapi kalau semua bicara, suami istri banyak bicara, bukan suasana surga, suasana pasar. Suasana pasar turunlah. Ya. Pasti ada salah satu yang diem, ada salah satu yang banyak bicara begitu. Kalau satunya teratur, pasti seringkali satunya berantakan, benar nggak? Tapi tidak, kesimpulannya tidak harus seperti itu, tapi pada kenyataannya begitu, ada hal yang berbeda. Satunya suka rapi gitu, satunya agak jorok-jorok dikit. Itulah seni kehidupan yang nyata ya, yang dialami oleh setiap keluarga. Tapi satu hal yang harus kita mengerti bahwa yang terpenting dalam keperbedaan itu adalah penerimaan. Menerima apa adanya satu dengan yang lainnya. Ada kasih, ada pengampunan. Seperti yang Tuhan mau, yang tertulis dalam Lukas 15 tadi. Bagaimana seorang bapa menyambut anaknya. Ya, perhatikan, kita belajar. Salah satu perumpamaan yang diajarkan Yesus tentang keselamatan dalam Lukas 15 adalah tentang anak yang hilang. Apa yang kita pelajari berkaitan dengan penerimaan dan pengampunan dalam keluarga? Kita belajar dari Bapa yang disampaikan oleh Yesus. Sebab seringkali, sekalipun kita menjadi orang percaya, kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, itu rasanya kok sulit ya, kenapa? Karena Tuhan itu menyatakan diri sebagai Bapa, dan seringkali kita salah mengerti Bapa itu seperti apa, karena kita tidak mendapat gambaran yang benar tentang Bapa yang ada di dunia ini. Seringkali kita merasa Bapa kurang baik, tidak baik, dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan diri bahwa aku datang menghampiri anak-anakku sebagai Bapa, seperti doa yang diajarkan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga. Dan kita sendiri agak bingung, Bapak seperti apa ya? Gambaran tidak jelas. Itu sebabnya kita perlu
mengerti dan mengalami pemulihan hati Bapa. Karena memang Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kita. Bagaimana kita bisa menghampiri Bapa yang baik kalau kita tidak mengerti dan tidak memahami Bapa yang sebenarnya, yang harusnya dekat dengan anak-anaknya. Tapi kita jauh dari Bapa kita yang ada di dunia. Bahkan kita tidak mengalami Bapa yang sesungguhnya di dunia ini. Sebab seringkali kejahatan, pemberontakan, hal-hal yang terjadi di dunia ini ketika diselidiki, ternyata ada banyak pribadi-pribadi yang melakukannya. Itu karena kehilangan figur seorang bapa. Tidak mengalami bapa, bukan berarti tidak ada bapa yang bersama dia. Yang pertama mungkin memang dia tidak menemukan ayah yang di dunia, karena mungkin ayahnya tidak ada, atau jauh, atau pergi. Tapi yang kedua adalah ada ayahnya, tetapi tidak berfungsi sebagai ayah yang mengayomi, yang bertanggung jawab, yang memelihara. Itu sebabnya ketika Tuhan menghampiri anak-anaknya, menghampiri kita orang percaya dan menyatakan diri sebagai Bapa, kita bingung. Bapa itu seperti apa toh? Sehingga seringkali kita walaupun menjadi Kristen sejak zaman Mojopahit, kita tidak mengalami persekutuan dengan Bapa yang begitu intim karena kita tidak bisa atau belum bisa membayangkan Bapa itu seperti apa. Dan yang diajarkan Yesus ini Bapa yang mengampuni, yang menerima anak, yang menerima keluarganya dengan kasih. Jadi dasar penerimaan itu belas kasihan. Ketika anaknya yang minta warisan itu dan menghambur-hamburkannya pergi, tapi akhirnya kembali, apa yang terjadi? Yang dilakukan seorang bapak apa? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ketika melihat anaknya kembali, apa yang dikerjakan bapak? Lalu tergeraklah, yang dimulai dari hati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia punya respon yang jelas. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sebuah hal yang luar biasa. Kenapa? Seorang bapak ketika melihat anaknya yang dalam bahasa Jawa yang merosal, yang nakal, yang sebenarnya hilang, tapi dia kembali datang kepadanya. Bapak yang baik itu lihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya apa? Berlari. Ini kita belajar dari peristiwa perumpamaan ini. Orang yang mengampuni, yang mengasihi orang lain, yang bisa menerima orang lain, punya dasar penerimaan belas kasihan. Itu kasih, pengampunan, respon yang baik itu tidak pernah ditunda. Besok aja lah, berbaikan besok aja lah. Ya, ada berapa banyak kita seringkali jengkel dengan orang, jengkel dengan anak, dengan suami, dengan istri, marah dan tidak mau bicara dan menahannya sampai berjam-jam, berhari-hari. Tapi kalau kita miliki belas kasihan dari Tuhan, ingat, reaksinya apa? Lari. Lari itu cepat atau lambat? Saat ini juga segera, bus langsung mengambil tindakan yang nyata. Itu kasih Allah, amin. Jadi untuk mengampuni itu tidak ada penundaan. Besok kalau ada lebaran saya ampuni, mohon maaf. Penundaan itu membuat kita tidak mengalami berkat Tuhan. Itu sebabnya setiap kita orang percaya perlu menyadari bahwa mengasihi, mengampuni adalah respon yang cepat. Berlari mendapatkan dia lalu merangkul. Itu tindakan yang nyata. Kasih itu bukan kata-kata, tetapi perbuatan, tindakan yang nyata. Kapan? Sekarang waktunya. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah menunda. Mungkin kita pernah jengkel dengan seseorang atau marah dengan siapapun juga. Ingat, kalau kasih Tuhan di dalam kita, hati kita pasti selalu tergerak dengan belas kasihan. Amin. Mengambil keputusan untuk mengampuni, mengasihi kapan? Sekarang. Amin. Jangan pernah menunda. Amin Bapak Ibu. Kalau ini saya seringkali mengungkapkan, masih ada orang-orang yang kita tidak sukai, coba bayangkan. Masih?
Masih teringat? Orang-orang yang menjengkelkan, yang menyebalkan. Orang itu kalau sudah tidak suka dengan orang itu pun dia diam, kita tetap tidak suka. Apalagi dia ngomong, tambah nggak suka kita. Itu sebabnya belajar mengasihi dan mengampuni. Sebab penerimaan itu akan mengerjakan pemulihan-pemulihan. Berkat Tuhan dinyatakan dalam keluarga kita. Amin. Haleluya. Jadi ada dua peristiwa. Orang yang bersalah dan orang yang mengasihi dan mengampuni. Orang yang bersalah bertobat sadar, dan orang yang didatangi dia bereaksi, berlari, dan mengambil keputusan mengasihi dia, menerima dia atas dasar belas kasihan. Itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini renungan tidak panjang dan lebar. Ada berapa banyak kita mengalami keadaan yang ya tidak baik. Hati kita mungkin masih pernah atau masih terluka karena kita tidak segera mengampuni. Karena kita tidak segera menerima orang lain dan mengasihinya dengan cara berlari mendapatkan dia. Ada berapa banyak orang yang ketika tidak menyukai seseorang dan tidak mau bertemu. Pernah nggak ngalami itu? Lambaikan tangan. Ketemu sama si A, saya tidak sudi. Ataupun kalau ketemu mukanya dibuang. Pernah mendengar istilah membuang muka? Jadi mukanya dilempar ke arah yang lain. Karena saking tidak sukanya. Tapi lain kalau di dalam Tuhan itu sangat berbeda. Karena pekerjaan Tuhan, karena kasihnya Tuhan. Orang yang bersalah berat sekalipun didatangi dengan apa? Berlari. Itu sebuah respon karena pekerjaan Tuhan, karena kasih Tuhan. Kalau dalam keluarga kita ada kasih Tuhan yang bekerja luar biasa. Tidak ada ngambek-ngambekan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada diam-diaman. Sebab diam itu tidak selalu emas. Ada waktunya diam itu hanya sebuah warna saja ya. Warna kuning aja gitu. Tidak ada artinya. Sebab itu mari kita mengalami yang dimaksud dengan belas kasihan Tuhan. Kalau ada kasih dalam keluarga kita, bahagia itu enggak usah dicari. Amin. Gak usah diusahakan, memang kebahagiaan itu tidak otomatis. Tapi kalau orang tahu kuncinya, yaitu kasih, penerimaan yang mengampuni, bahagia kita itu sifatnya lahir dan batin. Amin Bapak Ibu. Jadi bahagia itu nyata, bukan fiktif, bukan katanya, tapi sesuatu yang nyata. Kalau kita punya dasar penerimaan belas kasihan. Haleluya. Ada berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang perlu kita rangkul hari-hari ini. Yang perlu kita rangkul bukan orang-orang yang kita kasih, tapi orang yang tidak kita sukai. Ada berapa banyak? Karena kita tahu bahwa sesungguhnya kasihnya Tuhan itu pasti terwujud kalau kita mau melakukan pengampunan. Haleluya. Sebagai Bapa, itu figur yang seharusnya memiliki belas kasih dalam hidupnya. Sebab dalam perumpamaan ini bukanlah ayah yang mengedepankan marah karena anaknya memberontak, karena anaknya melakukan hal yang buruk. Itu ada hak untuk Bapak melakukannya, tetapi di dalam keluarga kesalahan apapun yang dilakukan oleh anggota keluarga kita minta belas kasihan Tuhan sehingga kita bisa menerima, mengasihi, mengampuni dan membebaskan dia dari kesalahannya. Dengan cara apa? Menerima apa adanya. Amin. Bisa enggak menerima orang apa adanya? Biasanya orang itu bisa menerima itu bukan apa adanya, ada apanya. Aku menerima kamu karena kamu bawa ini, punya itu dan sebagainya. Tetapi Yesus mengasihi kita karena Dia menerima kita, mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita. Itu sebabnya demikian juga kita menerima setiap anggota keluarga kita apa adanya. Sekalipun dia dulu bersalah,
yang seharusnya kita bereaksi marah. Tetapi di dalam Tuhan kita memiliki belas kasihan untuk menerima dan mengasihi serta mengampuninya. Amin, bapak-bapak khususnya ya. Seringkali seorang anak itu bisa membuat jengkel, betul gak? Tapi sekarang banyak kali yang membuat jengkel itu bukan anaknya, bapaknya malah nih ya. Tapi ini khususnya anaknya. Seorang anak seringkali membuat jengkel, yang menentukan baik tidaknya suasana itu siapa? Keputusan ayahnya. Itu sebabnya mari kita memohon kepada Tuhan supaya diberi hati yang lapang. Ya. Diberi hati yang selalu penuh dengan belas kasihan, supaya kita punya reaksi, respon yang benar menghadapi situasi yang berubah-ubah. Apalagi anak-anak zaman sekarang sangat berbeda dengan yang dulu karena pengaruh media sosial, pengaruh apa yang ditonton, ya, pengaruh HP dan sebagainya. Itu membuat orang tua merasa, loh ini anak kok berbeda ya, anak ini sangat luar biasa aktif. Wah, ini mungkin aktif besok gede jadi aktivis gereja mungkin. Biarlah kita menyadari bahwa untuk menerima seorang anak atau orang yang bersalah terhadap kita, wujudnya apa? Kita terima dengan sukacita. Ketika anak yang tadi meminta warisan kembali kepada ayahnya, apa yang menjadi reaksi ayahnya? Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi ketika ada anak atau orang yang bersalah kepada kita datang kepada kita, bukti wujud penerimaan kita, kita menyambutnya dengan sukacita. Coba Bapak Ibu kalau punya apa atau ada orang datang kepada kita, orang itu pernah membuat kita marah, jengkel, bahkan sampai sekarang, lalu datang kepada kita, respon kita apa? Reaksi kita biasanya. Maaf dalam bahasa Jawa ya. Kowe rene nyapo? Bapak ini berbeda ini, yang diceritakan oleh Yesus. Bapak itu menyambut anaknya yang hilang dan telah kembali dengan sukacita. Buktinya apa? Dia mengambil anak lembu tambun dan menyembelihnya untuk bersukaria. Karena anak yang hilang telah kembali. Belajar hari-hari ini menemui semua orang, siapapun mereka, khususnya anggota keluarga kita, menerimanya dengan sukacita. Kehadiran anak-anak, suami, istri, bahkan mertua, ibu, ayah dan sebagainya, itu membuat kita bersukacita. Jangan sampai kehadiran seorang ayah ke rumah, pulang ke rumahnya, semuanya pada takut. Awas, awas. Kapolda datang. Ya. Bagaimana kehadiran kita ditakuti enggak? Atau disukai, dinanti-nantikan? Biasanya kalau seorang ayah pergi, anaknya berharap supaya ayahnya segera pulang. Tetapi ada berapa banyak anak-anak ketika ayah ibunya pergi tambah senang. Ya. Asik, mama pergi. Katanya saya, asik, mama pergi. Tapi aku bisa nonton. Ya ini contoh aja, contoh kecil. Tapi sebenarnya senang kok mamanya di rumah. Karena bisa diajak main HP bersama. Ya. Itulah anak-anak. Apapun keadaan anak-anak kita terima dengan sukacita. Amin. Sehingga mereka pasti berubah. Yang hilang kembali, ya. Yang salah dibenarkan, menjadi benar. Karena penerimaan dengan sukacita. Coba kalau salah disalah-salahkan, tambah apa? Tambah ngenes. Itu sebabnya berapa banyak orang putus pengharapan dan tidak mengalami keadaan yang baik karena sudah salah, disalah-salahkan. Atau dalam bahasa Jawanya, salah meneh. Ya. Seperti teman saya ini, saya pernah pergi bersama rombongan teman-teman dari sekolah Alkitab naik bis. Ya.
di terminal begitu. Ternyata beberapa bis itu warnanya sama. Ya, teman saya masuk bis, yang satunya kita agak ingatkan dia masuk. Gitu. Dia lihat penumpangnya kok berbeda ya. Lalu dia turun lagi, dilihat. Jadi masuk bis satu-satu, beberapa bis itu dilihat. Oh iya ini. Lalu kita bersama-sama berkata, salah meneh. Tidak menolong malah menghinanya. Ya. Artinya dalam segala kesalahan, kalau setiap kita orang tua, ayah ibu menerima anak-anak kita, maka anak-anak kita menjadi baik karena kita terima dengan sukacita. Itu sebabnya pemulihan dalam keluarga itu sebenarnya seringkali kita berharap kita punya keluarga yang ideal, ya, yang baik, yang sempurna. Tapi ternyata pada kenyataannya kalau kita lihat satu persatu keluarga demi keluarga, belum ada satupun keluarga yang sempurna. Semuanya penuh perjuangan, penuh pergumulan, ada tantangan yang harus dihadapi, ada kesulitan, ada masalah yang berbeda yang harus digumulkan. Dan setiap kita menyadari bahwa semuanya itu terjadi atas seizin Tuhan, supaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin, dalam keluarga kita, amin. Jadi tidak ada keluarga yang, wah keluargaku tidak ada masalah. Tidak ada kesulitan, bahagia selalu, tidak pernah susah. Tidak pernah kurang, semua kita pernah mengalami kesulitan yang berbeda. Tetapi satu hal, kita punya Tuhan yang sama, yang sanggup mengendalikan kehidupan keluarga kita. Asal ada penerimaan, ada sukacita yang membuat kita melihat bahwa kebaikan Tuhan di dalam keluarga kita membuat kita bersukacita bersama. Saling menerima, saling mengasihi. Sekalipun ada banyak kurangnya, ya kalau kita lihat keluarga kita kan, wah banyak kurangnya, kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Mari kita hari-hari ini terima dengan sukacita kekurangan dan kelebihan masing-masing. Supaya kita melihat kasih Tuhan memenuhi keluarga kita. Amin. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, yang terpenting, yang perlu dilakukan adalah mengampuni dan menerima kembali. Dan bukti penerimaan adalah sukacita bersama. Itu bersukacita, penerimaan itu memotivasi anak secara positif untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Jadi pertobatan itu makin nyata, pembaharuan itu makin terjadi ketika orang diterima dulu. Ya. Jangan pernah terus diungkit-ungkit salah. Kemarin kan menghabiskan nasi, kemarin menghabiskan lauk. Itu padahal kesalahan yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan kan. Nasi kan bisa dibeli lagi, lauk kan bisa dimasak lagi. Tetapi anak itu kan tidak ada gantinya, benar enggak? Harta yang tidak ternilai itu adalah keluarga. Amin. Sesuai fungsinya masing-masing yang sudah dijelaskan panjang dan lebar di minggu-minggu kemarin. Saya sedikit mengulas lagi tentang keberbedaan itu. Sebab itu mari kita lakukan bagian kita. Yang terpenting adalah bagian kita melakukan dengan segenap hati. Seperti biasanya kalau bagian keuangan itu siapa? Ibu-ibu ya? Betul enggak Bapak Herman? Iya. Punya kasir yang luar biasa karena kasirnya itu ngurusi gereja, ngurusi ini, ngurusi keluarga juga. Iya. Ya. Sebab kasir itu artinya anjungan tunai mandiri. Jadi kita bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kasirnya di sebelahnya, penolongnya itu sebagai ATM. Tapi sekarang itu ATM itu tidak hanya tarik saja ya, setor juga. Tarik terbatas, setornya tidak terbatas. Itu sebabnya kita mau belajar hari-hari ini untuk kita mengalami kehidupan yang bersukacita. Apapun perbedaannya, satu hal, penerimaan itu cukup untuk membuat kita bersukacita bersama. Dan hasil penerimaan itu hidup baru. Sebab kata ayah tersebut, anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Kita patut bersukacita dan bergembira karena kata ayah itu kepada anak sulungnya, adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Sebab anak sulung itu marah melihat adiknya disambut ayahnya. Karena dia merasa dia baik, dia nuruti perintah ayahnya dan dia melakukan apa yang harus dia lakukan.
Tapi dia tidak sadar bahwa sebenarnya yang terhilang itu dia. Karena adiknya itu kan hilang, pergi jauh, tapi kembali. Dia hilang di dalam rumahnya sendiri. Karena apa? Dia merasa aku melakukan ini, kambing pun tidak dapat. Saya tidak dapat apa-apa dari ayah, padahal apa yang dimiliki ayahnya itu milik anak-anaknya. Tapi dia merasa saya tidak dapat apa-apa dari ayah saya. Walaupun saya tidak seperti adik saya yang berfoya-foya, yang melakukan kejahatan dengan begitu banyak, yang menghambur-hamburkan uangnya. Saya baik, itu seperti orang Farisi. Anak sulung itu seperti orang Farisi. Baik, baik, baik. Paling baik sudah melakukan ini, itu. Tapi orang Farisi baiknya seperti kuburan. Luarnya dilabur putih, dihias, dalamnya penuh tulang belulang yang busuk. Itu sebabnya kita ini sebagai pribadi yang mungkin dulu terhilang karena kesalahan kita, tapi di dalam keluarga kita diterima, kita menjalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekalipun di dalam keluarga mungkin kita kurang diterima oleh siapa, ayah, ibu, atau bahkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi ingat, Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Amin. Sebab itu miliki kasih-Nya Tuhan, alami kasih Bapa. Mungkin kita tidak mengalami kasih Bapa yang di dunia ini dengan baik, tapi ingat, kasih Bapa kita di surga itu nyata dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya kita patut bersyukur karena kehidupan kita itu mengalami pemulihan kalau apa? Kalau hati anak-anak berbalik kepada bapaknya, hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, pasti ada pemulihan, ada kasih yang mempersatukan, penerima dan pengampunan. Itu membuat hidup kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Karena perjanjian lama di akhir ayatnya menyatakan bahwa nubuatan kepada Yohanes bahwa ia akan membuat hati bapak-bapak, apa yang disampaikan adalah pertobatan Injil Kerajaan Allah yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya hidup kita juga demikian, mengalami pemulihan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan atas keluarga kita, rumah tangga kita dinyatakan. Amin. Biarlah hati kita terus mengalami pemulihan, mengasihi anak-anak, menghormati orang tua, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya, keluarga kita saling menerima dan mengasihi serta mengampuni. Maka keluarga kita disebut keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Dan itu bisa disediakan, diberikan hanya bersama Tuhan, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab oleh pemulihan hati Bapa, kita boleh mengalami rasa kepemilikan, rasa diterima oleh kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kita boleh mengalami kehidupan yang bermanfaat, yang menjadi berkat. Dan kita berharga karena darah Yesus yang menebus dosa kita. Sehingga keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Siap mengampuni, siap menerima keluarga kita apa adanya. Amin. Apapun keadaan anak-anak kita, suami, istri, keluarga kita menerima dan mengasihinya. Sebab keluarga adalah rencana Tuhan untuk memberkati keluarga kita masing-masing. Amin, Tuhan memberkati kita. Haleluya, kita akan menaikkan pujian. Syukur kepada Tuhan sebab Tuhan punya rencana buat kita keluarga masing-masing. Sekalipun dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tantangan, keadaan yang tidak menentu dalam hidup kita, tapi ingat, keluarga kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku, meskipun tak ku punya siapapun juga. Kasih-Mu sungguh indah Tuhan, sungguh indah kasih-Mu
yang tak bersyarat untukku. Walaupun tak ada yang mengasihiku, Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, Ia lalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku. Meskipun tak ku punya siapapun juga, sungguh indah kasih-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku. Walaupun tak ada yang mengasihiku, dengan segenap hati katakan bersama, Kau Tuhan, Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku yang selalu perhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Di tengah nyanyi lagu ini saya jadi teringat sebuah cerita ya. Ada seorang ayah yang lagi cuci mobil begitu ya. Anaknya lihat, anaknya yang masih kecil lihat, ayahku tuh mencuci mobil. Aku ingin membantunya ya, begitu. Kemarin dia melihat ibunya waktu mencuci panci yang hitam itu jadi bersih karena pakai alat. Yaitu apa itu? Alat besi ya, sepertinya serpian besi apa, kawat begitu untuk membersihkan panci yang hitam jadi kembali bersih. Anak kecil itu berpikir begini, wah berarti kalau aku membantu ayahku mencuci mobil, pasti bersih, pasti ayahku senang, pasti gembira. Dia ambil alat mamahnya yang untuk nyuci panci itu. Ketika ayahnya ke kamar kecil, dia mau buat surprise. Ayahku senang pasti. Dengan busa yang banyak, dia gosok mobil ayahnya dengan kawat tadi.
dengan sekuat tenaga karena dia yakin percaya bahwa ayahnya pasti senang karena anaknya membantu mencucinya. Ketika ayahnya kembali, dia senang, dia gembira, tertawa karena busanya banyak. Lalu dengan air dia siram busa itu. Apa yang terjadi? Bukan mengkilap, tapi lecet, baret-baret yang begitu banyak. Apa reaksi ayahnya? Kaget kan? Dengan geram. Tapi tiba-tiba dia didorong untuk masuk ke kamar. Dia marah, meluapkan kemarahannya dengan di kamar. Dia diam. Harus aku apa? Maksudnya dia punya rencana, aku apakan anaknya? Aku hajar, aku apakan? Tapi ketika dia dengan geram di kamar, dia ingat. Dia ingat siapa? Yesus. Kenapa? Dia ini banyak kesalahan, banyak melakukan kejahatan dulu. Yesus datang kepadanya sebagai Bapa dan berkata, "Nak, aku mengasihi engkau." Lalu dia diam. Anaknya melakukan satu kesalahan, dia mau marah. Dia sendiri begitu banyak kesalahan. Yesus datang sebagai Bapa dan berkata, "Aku mengasihi engkau. Bagaimana aku tidak melakukannya untuk anakku?" Lalu dia berkata, jangan lihat apa yang dia lakukan, tapi lihat motivasinya. Untuk apa dia melakukannya itu? Untuk membuat senang ayahnya. Aku harus senang. Dia keluar dari kamar. Aku harus bahagia. Anakku melakukannya dengan hati yang tulus. Untuk membantu ayahnya. Bukan untuk merusak. Dia tidak melihat hasilnya. Demikian juga kita seringkali melakukan banyak kesalahan. Tapi Yesus datang kepada kita, "Anakku, aku mengasihi kau." Amin. Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku yang selalu perhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu, ku serahkan hatiku ke Dia Bapa yang baik yang mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri, katakan, Kau Tuhan adalah Bapakku. Kau Tuhan adalah Bapakku yang selalu mengasihiku. Tak ada sekalipun ku dapati kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa yang kekal, yang selalu perhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku sekali lagi. Engkau Tuhan, Kau Tuhan adalah Bapa yang baik, sekalipun ku dapati kau sakiti hati.
kepadamu. Untuk serahkan hatiku kepadamu. Untuk serahkan hati kami, untuk serahkan hatiku kepadamu. Panggil dia Bapa, Bapa yang baik, yang mengasihi setiap kami. Tak pernah sekalipun kau sakiti, selalu mengasihi kami anak-anak-Mu, Yesus. Kami memiliki kasih Bapa yang kekal. Penuhi kami dengan kasih setia-Mu, Yesus. Bapa yang baik, Tuhan yang baik, menyertai dan tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu punya cara mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Yesus, Kau Bapa yang baik. Kau merancangkan kebaikan, memberi hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Engkau Bapa yang baik, penuh karunia. Kami bersyukur, kami menyembah Kau yang layak dipuji, ditinggikan. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang selalu perhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Meskipun mungkin kami tidak mengalami kasih Bapa di dunia yang baik, tapi kami punya Bapa di surga yang memperhatikan kami. Terima kasih buat kasih-Mu ya Bapa. Menerima kami anak-anak-Mu apa adanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami memiliki kasih sayang-Mu. Kami menerima cinta-Mu. Itu yang memuaskan hasrat kami. Untuk kami terus berarti dalam hidup kami. Dicintai, dimiliki. Untuk kami pun menjadi berkat dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih untuk setiap kami, keluarga demi keluarga, boleh mengalami kasih-Nya Bapa. Bapa yang ada di dunia maupun Bapa yang ada di surga. Sebab Bapa kami yang di surga adalah Bapa yang sama yang kami miliki. Bapa yang sangat baik, yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Itu sebabnya kami bersyukur. Kami memiliki Tuhan yang baik. Tuhan Yesus yang menuntun, yang menolong, yang membawa kami dalam rencana yang indah dalam keluarga kami masing-masing. Terpuji nama-Mu,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, saya undang kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Sekali lagi dengan iman dan percaya katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada satupun yang tak mungkin Tuhan. Kami percaya mujizatmu masih ada sampai hari ini. Oh, ku diangkat. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Sekali lagi mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Pagi hari ini biarlah hati kami terus limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab kami meyakini Engkau tetap Tuhan yang baik bagi kami. Engkau tetap Bapa yang baik mengasihi setiap kami. Apapun pergumulan, kesulitan yang dihadapi setiap umat-Mu Tuhan hari-hari ini, keluarga demi keluarga kami percaya tidak satupun lepas dari perhatian-Mu Tuhan. Engkau melihatnya, Engkau bekerja di dalam setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Ketika kami terus berharap kepada Engkau Tuhan, Engkau senantiasa memperhatikan, menolong setiap kami pada waktunya Tuhan. Terima kasih hamba-Mu berdoa pagi hari ini melepaskan berkat atas setiap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan terus lindungi, Tuhan limpah-limpahkan kasih-Mu Tuhan kepada setiap keluarga yang ada antara suami dan istri, orang tua dan anak. Biarlah kasih Tuhan, perlindungan, berkat-Mu terus limpah-limpah. Hamba-Mu berdoa Tuhan berikan kekuatan senantiasa. Hamba-Mu tetap berdoa kiranya tangan-Mu yang kuat itu Tuhan melindungi umat-Mu dari setiap kecelakaan Tuhan, percideraan, segala niat orang jahat. Kami patahkan dalam kuasa nama Yesus. Kiranya berkat, rumah tangga damai sejahtera, kekuatan dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa dilimpahkan. Setiap keluarga dalam kasih Tuhan yang sempurna sehingga menjadi keluarga yang harmonis, dicukupkan, bahkan diberkati berlimpah-limpah untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan pada pagi hari ini dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan pagi hari ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
kasih setia.